قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDIT An-Nabab PGRI Kota Gajah. Kelas Takhusus Tahfidz Kutab Al-Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Mudah-mudahan adik-adik sekalian tetap dalam kesehatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu akidah. Sekarang kita masuki pelajaran ketiga, yaitu tugas Rasul. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah apa itu tugas para Rasul? Mari kita simak bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang diturunkan mir rabbika, Tuhanmu, kepadamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya, yaitu untuk menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas Rasul ini sangat berat, yang menghadapi umat-umat yang tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal syariat, yang hidup dalam kesesatan, hidup dalam kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada mereka, ya, walaupun banyak ujian yang dialami mereka, ya, ada yang disiksa, ya, ada yang diusir dari negerinya seperti Nabi kita Muhammad, ya, diusir dari kota Makkah, ya, kemudian hijrah ke Madinah. Ada juga yang dibunuh oleh kaumnya. Ya, maka tugas para rasul amatlah berat. Ya, di antara tugas para rasul yang lain, ya, sebagai berikut. Ya, di antara tugas para rasul yang lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan dan mengajarkan wahyu, yaitu Al-Quran. Ya, jadi tugas Rasul, terkhusus Nabi Muhammad SAW yang kita bahas, tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya, dan Rasul telah menyampaikan itu seluruhnya. Kemudian yang kedua, membimbing manusia untuk mengenal Allah. Tugas Rasul juga membimbing manusia, membimbing umatnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana beribadah dengan Allah yang baik, ya, bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul telah mengajarkan itu semua dalam, ya, hadis-hadis yang telah disabdakan. Kemudian yang ketiga, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, dan ini tugas inti para nabi, ya, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, mendakwahkan tauhid, sampai-sampai beliau disiksa dengan dilemparkan ke api yang sangat panas. Nabi Muhammad juga mendakwahkan tauhid selama 13 tahun di Mekah, ya, kemudian di Madinah 10 tahun. Ini menunjukkan, ya, tugas para rasul sangat mulia, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memberi contoh tata cara beribadah, ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dari sini juga kita ambil pelajaran, adik-adik, tidak boleh kita beribadah selain dari contoh Nabi SAW.
wasallam. Ya, karena contoh dari Nabi itu keselamatan ya bagi kaum muslimin. Kemudian yang kelima, membimbing manusia untuk berakhlak mulia. Ya, jadi Islam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan akhlak mulia kepada umatnya. Ya, bahkan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga Islam memperhatikan ibadah dan juga memperhatikan akhlak. Kemudian yang keenam, memberi kabar gembira dan ancaman yang berupa siksa yang ada di akhirat. Jadi Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin berupa surga dan ancaman-ancaman ya akan siksa-siksa pada hari kiamat, ya agar umatnya ya bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian beberapa poin yang dapat kita pelajari pada pertemuan ya kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.